terpaksa saya kembali ke pertokoan itu. Dan saya cukup senang juga, karena saya tidak punya alasan khusus untuk membeli moral. Kepentingan saya datang hanya untuk menukar rok mini yang sudah terlanjur saya bayar mahal. Kemarin saya melihat moral di etalase sebuah toko. Harganya Rp1.000. Tapi karena saya tertarik dengan rok kulit mini yang seharga Rp1.998.800, akhirnya saya memutuskan untuk menunda membeli moral. Pakai kartu kredit, hutang sudah banyak. Sementara uang di dompet saya pas Rp2 juta. Kalau saya membeli moral, berarti sisa uang saya tinggal Rp200. Bagaimana saya harus membayar parkir yang 1 jamnya Rp1.000 plus pajak pemerintah 20% menjadi Rp1.200. Alhasil setelah membayar rok mini, yang menurut saya akan terlihat sangat seksi di tubuh saya itu, saya langsung ambil langkah 1.000 ke lapangan parkir. Lebih 1 detik saja, wah bisa celaka. Terpaksa saya harus kembali ke pertokoan mengambil kas di ATM khusus untuk membayar parkir. Untuk urusan yang satu ini, saya memang selalu kucing-kucingan, alias tidak mau rugi. Tepatnya, tidak mau dirugikan. Tetapi, sesampainya saya di rumah, ternyata rok kulit yang saya beli ukurannya salah. Pasti tertukar dengan milik orang lain di kasir. Jadi terpaksa saya kembali ke pertokoan itu. Dan saya cukup senang juga, karena saya tidak punya alasan khusus untuk membeli moral. Kepentingan saya datang hanya untuk menukar rok mini yang sudah terlanjur saya bayar mahal. Yang membuat mimpi saya bergaya ala rockstar. Jadi iseng-iseng berhadiah. Tapi, wah alangkah kecewaannya saya. Karena harga moral sudah naik menjadi Rp3.000. Jelas-jelas. Kemarin saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, harga moral hanya Rp1.000. Bagaimana mungkin dalam sehari? Bahkan belum 24 jam. Harga moral sudah naik, bahkan 200%. Sungguh kelewatan. Tentunya saya lagi-lagi berpikir 1.000 kali sebelum membeli moral. Walaupun harganya relatif jauh lebih murah dari harga rok mini itu. Siapa tahu di pertokoan ini moral tidak laku. Maka harganya dinaikkan. Atau jangan-jangan justru karena laku. Yang jelas lebih baik saya cek dulu ke toko-toko lain yang menjual moral. Saya ingin bersikap sebagai pembeli yang tidak mau merugi, apalagi untuk sebuah barang yang tidak terlalu penting-penting amat. Maka sekali lagi, saya urung membeli moral. Saya pergi ke spa. Banyak hal yang perlu saya lakukan untuk persiapan pesta nanti malam. Sudah beli baju, mahal lagi. Tapi kita sendiri kacau balau juga percuma kan? Antara baju dan pemakaian harus saling menunjang. Seksi boleh, tapi jangan terkesan norak. Kalau pakai rok mini, tapi kakinya seperti pakai stocking bulu. Tetapi tidak enak dilihat. Salah satu jadi bahan tertawaan. Jadi saya mutlak luluran supaya kulit berkilau. Dan tentunya cabut bulu kaki dan ketiak. Juga rambut dan rias wajah. Tak apa bekal sedikit, karena tidak leluasa bergerak menunggu malam. Yang penting penampilan nanti malam harus yahut. Harus menarik perhatian.
Minimal tak kalah gaul lah ya. Setelah mempersiapkan diri habis-habisan, rasanya tidak sabar menunggu. Mau tidur, tapi tidak nyaman. Karena rambut sudah terlalu deep blow. Kompensasinya jadi ingin makan. Tapi itu pun tidak bisa. Karena takut perut kelihatan besar. Celakanya lagi, saya hari ini belum juga buang air besar. Akhirnya dengan hanya makan sekerat roti, saya banyak mengkonsumsi kopi untuk merangsang hajat supaya cepat-cepat keluar. Tentunya dengan alasan supaya perut tidak kelihatan buncit tadi. Pokoknya saya ingin kelihatan sempurna malam ini. Bayangkan, jumlah perempuan jauh lebih banyak daripada laki-laki. Kalau saya tidak mengupayakan diri secara optimal, bagaimana nasib saya di kemudian hari? Umur saya sudah 25 tahun, belum punya pacar sungguhan. 5 tahun lagi saya akan dicap sebagai perawan tua. 5 tahun sesudahnya lagi, jatah saya cuma duda. Pasti sudah sulit bagi saya untuk hamil. Kalaupun sampai bisa hamil, resiko yang saya tanggung sangatlah besar. Urusannya sudah nama di batu nisan. Jadi syukur-syukur saya dapat duda dengan anak maksimal 2 orang. Ia pun sudah tidak terlalu peduli dengan masalah keturunan dan sudah barang tentu risiko diceraikan berkurang. Atau mungkin jatah saya nanti jadi istri kedua. Naik peringkat sedikit dari posisi saya sekarang yang jadi pacar gelap suami orang. Habis mau gimana lagi? Saya tidak punya pekerjaan. Mau sekolah tinggi-tinggi, orang tua melarang. Kata mereka, tak usah kamu sekolah tinggi-tinggi. Yang penting buat perempuan cuma pintar-pintar rawat diri dan pintar-pintar rawat suami. Lebih baik kamu belajar masak. Cinta dimulai dari mata turun ke perut dan dari perut turun ke hati. Aneh, dari perut kok turun ke hati. Mungkin dari perut turun ke bawah perut. Tapi mereka tidak tega mengatakannya. Walaupun tega, anaknya mempraktekkan. Tapi kenyataannya, jangankan masak dan merawat suami. Akhirnya cuma dapat suami orang. Tapi saya ambil segi positifnya aja. Yang penting saya melakukannya demi masa depan yang berarti juga menyenangkan hati orang tua. Kalau pacar saya yang suami orang sekarang ini bisa memberi fasilitas yang kelak mempermudah saya mencari jodoh sesuai kemauan orang tua, bukankah itu sebuah pahala? Pokoknya saya tidak merugikan siapapun. Yang saya lakukan berdasarkan senang sama senang. Saya tidak ingin merebutnya dari sang istri. Mungkin saja keadaannya akan berubah jika saya sudah berumur 35 tahun. Tapi ingat, saya masih 25. Saya masih punya kesempatan 5 tahun lagi untuk bersaing mendapat jodoh yang lajang. Dan 5 tahun selanjutnya untuk bersaing mendapat duda atau jadi istri kedua. Wah, mudah-mudahan tidak. Bagaimana juga kami akan sesama perempuan. Walaupun saya ingin menyenangkan hati ibu saya yang juga perempuan,
Tapi, kenapa pula saya jadi melantur sejauh ini ya? Wong saya masih punya 5 tahun termasuk 1 malam. Nanti malam untuk mempertaruhkan peruntungan jodoh dan masa depan saya. Akhirnya, saat-saat yang saya tunggu tiba juga. Dengan sangat berhati-hati, saya membasuh tubuh supaya jangan sampai rias wajah dan rambut yang sudah tertata rusak dengan percuma. Memang serba salah. Penampilan sempurna, tapi bau badan tidak sedap. Akibatnya bisa fatal. Maka dengan hikmat, saya melakukan ritual demi ritual dengan penuh kerelaan dan perasaan bahagia. Saya pun menghubungi teman untuk sama-sama datang ke pesta. Tentunya bukan perempuan. Iya, laki-laki tapi banci. Kalau sama-sama perempuan, selain nanti saingan, pasti akan kelihatan sekali tidak lakunya. Walaupun dengan banci, bukan berarti bebas dari urusan persaingan loh ya. Sudah banyak laki-laki zaman sekarang yang lebih senang pada laki-laki. Tapi besarnya lebih enak saja dilihat dengan laki-laki daripada bergerombol dengan perempuan yang kelihatan sekali seperti sedang mencari mangsa. Apalagi dengan banci yang pura-pura laki-laki. Sayang, yang perempuan walaupun bukan banci, punya kebutuhan yang seimbang. Keseimbangan ini yang membuat perasaan jadi hangat dan nyaman. Keseimbangan ketika kami sama-sama merasa seperti di tengah makhluk-makhluk sosial yang bersosialisasikan. Andaikan kami apes tidak bertemu pasangan yang sedang berstrategi seperti kami, paling tidak kami tidak terlalu kelingan muka di depan publik. Tetapi yang paling menyebalkan, laki-laki yang indah ini adalah kecerewetannya. Kecerewetannya itu jauh lebih parah daripada perempuan. Sampainya ia di rumah saja, masih saja ia merasa kurang dengan penampilannya. Apalagi nanti sampai di pesta. Pilih-pilih minyak wangi, patut mematut di kaca, supaya jangan sampai benar-benar terlihat banci. Dan walaupun saya memaklumi karena beban yang ditanggungnya jauh lebih berat ketimbang perempuan tak laku seperti saya ini, tetap saja hal ini sering mengganggu. Tapi inilah harga sebuah persahabatan, apalagi jika senasib dan seperjuangan. Maka dengan perasaan tidak sabar, maupun saya tidak mau lagi menyaksikan ritual-ritual seperti itu sepanjang hari. Akhirnya, kami benar-benar sampai di pesta. Semerbak wangi, berbagai parfum merek ternama, campur baur menyeruak ke dalam lubang hidung kami yang kembang kempis ini. Ya, hati sangat berbunga-bunga. Kemilau cahaya lampu-lampu kamera, suara derai tawa mengguncang telinga. Ini pesta, ini belantara manusia, ini masa depan kami, masa depan kita semua, teman hidup hingga hari tua. Dengan langkah pasti kami menjajakan kaki, meneliti anak tangga menuju segala harapan kami tertumpah di sana. Rok kulit mini yang saya kenakan dengan paduan tank top merah menyala membuat kepercayaan diri memuncak seketika. Namun setibanya kami di mulut tangga, begitu terhenyaknya, kami melihat pemandangan yang ada. Semua tamu di ruangan itu memakai moral.
Ada yang dipasang sebagai hiasan kepala, ada yang memakai sebagai penghias dada, ada yang memakai sebagai monset, bahkan ada yang menghias seluruh bajunya. Kami saling berpandang-pandangan. Tidak ada dari kami yang memakai moral. Betapa kecewanya saya tidak jadi membeli moral kemarin. Apalagi ketika pasangan saya berbisik, moral diobral 5.003 di gedung DPR hari ini.